Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua, yaitu alat reproduksi wanita dan pria. Alat reproduksi wanita dan pria dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya dengan NIM saya dari kelas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja alat reproduksi wanita bagian dalam, dan tentunya apa-apa saja fungsi dari alat reproduksi wanita bagian dalam. Kita mulai dari bagian sini adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma, menstruasi, dan juga jalur melahirkan secara normal. Kemudian di bagian sini ada serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir rahim atau mukus. Serviks juga adalah pintu masuk sperma ke dalam rahim. Kemudian di sini ada perimetrium. Perimetrium berfungsi untuk melindungi rahim, teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada cervical canal, yaitu saluran penghubung rahim dan vagina. Kemudian di sini ada myometrium. Fungsi dari myometrium adalah memberikan rahim kekuatan untuk kontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Kemudian di sini ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen berfungsi untuk membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke dalam ovarium. Kemudian di sampingnya ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan berkembang, menghasilkan hormon wanita, dan tempat melepaskan sel ke dalam telur. Kemudian di sini, ini adalah tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tempat bertemunya sel telur dan sperma, dan sel telur yang sudah dibuahi akan masuk ke dalam rahim. Kemudian di sini ada fundus. Fundus berfungsi untuk membantu melindungi janin. Kemudian ini adalah uterus. Uterus merupakan tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi dan tempat bayi berkembang hingga lahir. Kemudian di sebelah sini adalah fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur hingga tuba fallopi dapat mengangkutnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian luar. Apa-apa saja alat reproduksi bagian luar dan apa saja fungsinya. Di sini adalah lubang vagina yang berfungsi untuk saluran penghubung serviks keluar tubuh. Kemudian di sebelah sini adalah uretal opening, yaitu untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju kepada lubang kencing. Kemudian di sini ada klitoris. Fungsi klitoris untuk menutupi organ-organ genetika di dalamnya, dan juga daerah erotik mengandung darah dan syaraf. Kemudian di sini adalah labina majora. Labina majora berfungsi untuk membungkus dan melindungi organ reproduksi luar lainnya. Kemudian yang di sebelah sini di dalamnya ada labina minora, berfungsi untuk melindungi orifisum vagina. Kemudian di bagian sini
adalah mons publis, melindungi alat genetika dari masuknya kotoran. Biasanya mons publis akan ditumbuhi rambut-rambut halus. Kemudian saya akan menjelaskan juga organ reproduksi pria. Kita mulai dari organ reproduksi pria bagian luar. Di bagian sini adalah testis. Fungsi testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian di belakang testis ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara sampai matang. Kemudian di sebelah sini, di bawah kantung kemih, ada kelenjar prostat, berfungsi untuk mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis kelenjar prostat. Kemudian ini adalah uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma ketika ejakulasi. Kemudian saluran yang satu ini adalah vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma matang dari testis ke uretra. Prosesnya yaitu ketika testis memulai untuk memproduksi sperma, kemudian disimpan dalam epididymis sampai matang, dan ketika terjadi ejakulasi, sperma akan keluar melalui saluran vas deferens, masuk kepada vesicula seminalis dan turun kepada kelenjar prostat. Di kelenjar prostat inilah sperma akan dinutrisi oleh sekret dari testis kelenjar prostat ini, supaya ketika sperma keluar melalui uretra adalah sperma yang berkualitas. Kemudian di sebelah sini adalah tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi alat intim dan organ kemih. Kemudian ini adalah penis. Fungsi utama penis adalah sebagai penetrasi ketika melakukan hubungan seksual. Kemudian ini yang membungkus testis adalah skrotum, yaitu lipatan tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testis. Beralih pada organ reproduksi pria bagian dalam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian saja yang belum saya jelaskan pada gambar sebelumnya. Dimulai dari sini. Ini adalah glans penis. Glans penis berfungsi sebagai saluran keluar urin dan mani dari uretra. Kemudian di sini ada jaringan elektril. Jaringan elektril merupakan jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah atau jaringan cavernosa yang dapat membengkak karena darah. Kemudian di bagian sini, sepasang ini adalah kelenjar Cowper, merupakan sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat yang berfungsi untuk menetralisis suasana asam dalam saluran uretra. Kemudian di bagian sini ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang nanti keluar menjadi air mani. Vesicula seminalis sepasang kelenjar 5-10 cm yang dibatasi oleh epitel yang menyekresikan zat mukoid. Kemudian di sebelah sini ada ampula vas deferens, yaitu tempat penyimpanan air mani. Terima kasih, semoga bermanfaat.